Perkenalkan, nama saya Malkir Pake, kelas UP 005, NIM 21 10 10 25 00 62. Di sini saya akan menjelaskan duduk perkara putusan MA nomor 608 garing PDT Sus HKI 2003 tentang sengketa merek Starbucks. Pemohon PT Starbucks Corporation, termohon PT Sumatera Tembakau Trading Company. Mahkamah Agung nomor 608 garing PDT Sus HKI 2023 yang mempertimbangkan kasus perdata khususnya kekayaan intelektual terkait merek. Kasus ini melibatkan antara PT Starbucks Corporation dengan PT Sumatera Tembakau Trading Company. Pada tanggal 12 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 609 PDT Sus HKI 2003 yang memberikan kemenangan bagi Starbucks Corporation. Putusan ini tidak hanya penting bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa, tetapi juga memiliki implikasi yang luas bagi penegakan hukum HKI di Indonesia. Kasus ini menggambarkan bagaimana hukum merek dagang diterapkan dalam konteks sengketa internasional dan bagaimana prinsip-prinsip hukum seperti etikat baik dalam pendaftaran merek diterapkan oleh pengadilan. Di sisi lain, PT Sumatera Tembakau Trading Company adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan tembakau Indonesia. Meskipun bergerak di industri yang berbeda, perusahaan ini mencoba mendaftarkan merek Starbucks di kelas 34 yang terkait dengan produk tembakau. Pendaftaran ini menimbulkan kebingungan di antara konsumen yang mereputasi merek yang telah dibangun puluhan tahun. Selain itu, pendaftaran merek Tembakau Company juga dianggap pelanggar prinsip etikat baik yang menjadi sasaran hukum merek dagang. Sengketa ini bermula ketika Starbucks mengetahui bahwa PT Sumatera Tembakau Trading Company telah mengajukan pendaftaran merek Starbucks di Indonesia. Starbucks kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menuduh bahwa PT Sumatera Tembakau Trading Company beretikat tidak baik dalam pendaftaran merek tersebut. Starbucks juga meminta pembatalan pendaftaran merek Starbucks yang dilakukan oleh PT Sumatera Tembakau Trading Company. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada awalnya menolak gugatan Starbucks dan memutuskan untuk mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh PT Tembakau Trading Company. Namun, Starbucks tidak menyerah dan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam permohonan kasasi, Starbucks menekan bahwa PT Sumatera Tembakau Trading Company telah bertindak tidak jujur dan beretika tidak baik dengan mendaftarkan merek Starbucks yang sudah terkenal. Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi Starbucks dan membatalkan permohonan yang dilakukan oleh PT Sumatera Tembakau Trading Company. Putusan ini penting karena menegaskan bahwa etikat baik dalam pendaftaran merek dan perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung nomor 608 K garing PDT Sus HKI 2023 merupakan salah satu contoh penerapan prinsip etikat baik dalam pendaftaran merek dan perlindungan terhadap merek terkenal. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pendaftaran merek Starbucks oleh PT Sumatera Trading Company dilakukan dengan etikat baik dan karena harusnya dibatalkan. Kronologi kasus ini dimulai Starbucks untuk mengajukan gugatan terhadap Sumatera Tembakau Trading Company yang telah mendaftarkan merek Starbucks untuk produk tembakau. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat awalnya menolak gugatan Starbucks Corporation dengan alasan bahwa hak untuk mengajukan gugatan pembatalan
merek telah kadaluarsa. Namun dalam keputusan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan niaga dan memutuskan untuk menerima gugatan Starbucks Corporation. Mahkamah Agung menyatakan bahwa PT Sumatera Tembakau Trading Company beretika tidak baik dalam mendaftarkan merek Starbucks. Saya berkesimpulan, yang pertama, Mahkamah Agung memutuskan bahwa PT Sumatera Tembakau Trading Company bertindak tidak dengan etika tidak baik dalam mendaftarkan merek Starbucks. Keputusan ini menegaskan pentingnya prinsip etika baik dalam pendaftaran merek di Indonesia, di mana pendaftaran harus bertindak jujur dan tidak mengambil keuntungan dari reputasi merek dan lain yang sudah terkenal. Kedua, putusan ini memberikan perlindungan yang kuat terhadap merek terkenal di Indonesia dengan mengakui Starbucks sebagai merek terkenal dan membatalkan pendaftaran merek yang dipertentangkan. Mahkamah Agung mengirim sinyal bahwa hukum di Indonesia siap melindungi hak kekayaan intelektual dengan tegas. Dan ketiga, dampak putusan ini terhadap sistem hukum hak kekayaan intelektual HKI di Indonesia sangat positif. Ini memperkuat kepercayaan publik dan investasi asing dalam kepastian hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan yang terkenal. Demikian dari saya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.